在地狱中看不清苍穹野，一瞬间如释之末，约定无需狂野，这一念信仰。 Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Lokasi di mana Yao Lao dipenjara. Setelah Xiao Yan mengirim Han Sue keluar dari kamar tamu bersih di halaman belakang klan Han. Dia menutup pintu dan menghela nafas lega. Sejujurnya, dia benar-benar tidak ingin terlibat dengan masalah antara klan Han dan klan Hong kalau bukan karena Han Sue dan Han Yue. Tentu saja, alasan dia berbicara secara alami tidak mengacu pada Han Sue dan Han Yue secara pribadi. Meskipun keduanya adalah wanita yang luar biasa, dia bukanlah orang yang pikirannya diatur oleh bagian lain dari anatominya. Secara alami, dia tidak pernah memiliki pikiran seperti itu. Setelah mengamati Hong Chen dari kejauhan hari ini, dia memang memiliki kekuatan yang besar. Dia mungkin orang yang sombong, tapi itu seperti yang dikatakan orang lain, orang ini memang memiliki kualifikasi dan modal untuk menjadi sombong. Xiao Yan datang ke sisi tempat tidur sebelum duduk bersila di atasnya, wajahnya menunjukkan ekspresi sedang berpikir keras. Kekuatan klan Han ini pasti tidak seperti yang dilihat orang di aula sebelumnya. Menurut ekspektasi Xiao Yan ada beberapa ahli dari generasi yang lebih tua bersembunyi di balik layar. Lagi pula, bagi Han Yan untuk dapat melawan klan Hong di kota Tianbei, tidak mungkin mereka tidak memiliki seorang elit Douzong. Namun, dari apa yang dia lihat hari ini, selain Han Qi, yang samar-samar bisa dianggap seseorang dengan setengah kaki ke dalam kelas Douzong, tidak ada orang lain yang mencapai tahap ini. Jika ini kasus klan Han, bahkan lebih sedikit lagi yang perlu dikatakan tentang klan Hong, yang sedikit lebih kuat. Xiao Yan sudah menjadi musuh dengan faksi seperti itu setelah baru saja tiba di Central Plains, dia bisa dianggap tidak beruntung. Setelah menghela nafas pelan di dalam hatinya, Xiao Yan menyingkirkan pikiran ini. Dia bukan orang yang bimbang, selain itu, dia jelas tentang dendam dan kebaikannya. Jika ada bantuan, dia akan membalasnya. Jika ada dendam, dia juga akan membalasnya. Han Sue telah menyelamatkannya sementara dia merasa agak menyesal kepada Han Yue karena telah mencuri harta karun itu. Karena ini, Xiao Yan secara alami tidak akan menolak permintaan mereka mengingat karakternya, bahkan jika ini berarti harganya menyinggung apa yang disebut klan Hong. Dengan melihat Hong Chen hari ini, sepertinya kekuatannya berada di sekitar Do Huang bintang 7. Ini sangat mirip dengan saya, harus dikatakan bahwa bakat pelatihannya memang mengejutkan. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri, meskipun bakatnya sangat luar biasa, itu adalah sesuatu yang dia latih sendiri. Hong Chen itu, di sisi lain, tidak hanya mendapat dukungan dari seluruh klan, tetapi juga dipersiapkan oleh Wind Lightning Pavilion. Itu dianggap normal untuk prestasinya tidak kurang dari Xiao Yan. Bagaimanapun, ada banyak ahli tersembunyi di wilayah Central Plains, kemungkinan dia akan bertemu lebih banyak lagi dari mereka di masa depan. Meskipun pencapaian Hong Chen ini membuat Xiao Yan terkejut, itu hanya terbatas pada level ini. Dengan kekuatan bertarung Xiao Yan saat ini, kemungkinan hampir tidak ada orang dari kelas yang sama yang bisa mengalahkannya. Ada lebih dari 10 ahli di puncak kelas Do Huang yang telah jatuh ke tangannya, bahkan nama-nama elit Douzong tertinggal di daftar kematiannya, apalagi Do Huang bintang 7. Setelah aku menyelesaikan masalah ini dan membalas budi, aku akan meninggalkan tempat ini, jika memungkinkan. Saya harus mencoba menerobos ke kelas Douzong sebelum dimulainya pil gathering. Meskipun ini akan sangat sulit, saya hanya bisa memikirkan cara untuk keluar semua untuk mendapatkan 3000 api yang membakar. Wajah Xiao Yan agak serius. Pil gathering adalah pertemuan besar alkemis top di seluruh benua Douqi. Ukuran itu tidak ada bandingannya dengan pertemuan besar lainnya. Seseorang bahkan bisa mengatakan bahwa pil gathering adalah kompetisi paling menonjol di dunia alkemis di benua Douqi. Dihadapkan dengan pertemuan alkemis kelas atas semacam ini, bahkan Xiao Yan harus memperlakukannya dengan serius. Saat ini, dia mungkin sudah menjadi alkemis tingkat 6, tapi ini jauh dari cukup. Sepertinya akan sangat sulit jika dia hanya ingin mengandalkan ini untuk masuk 10 besar.
The 3000 Burning Flame memiliki daya pikat yang cukup untuk Xiao Yan, selama dia berhasil menelannya setelah menerobos ke kelas Douzong, dia setidaknya akan memiliki kemampuan untuk bertarung sedikit bahkan jika dia akhirnya bertemu dengan elit legendaris Douzun, karenanya, Xiao Yan harus masuk 10 besar untuk mendapatkan kualifikasi untuk melakukannya. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam, tangannya juga sedikit menegang, dia menantikan pertemuan terbesar di dunia alkemis. Dikabarkan bahwa gurunya pernah berdiri di tempat itu saat itu dan akhirnya menjadi Yao Zunze, yang terkenal di seluruh benua. Menjadi murid Yao Lao, Xiao Yan tentu saja tidak ingin mempermalukan nama gurunya di tempat itu. Xiao Yan menekan banyak pikiran di dalam hatinya, jarinya tiba-tiba mengusap cincin berwarna putih itu sebelum sedikit mengernyit. Sejak Tian Huo Zunze menyerap jiwa roh yang ganas, dia tertidur lelap. Jika mantan Douzun ini bangun, kemungkinan besar dia akan sangat membantu Xiao Yan. Sayangnya, Xiao Yan tidak berani menggunakan kekuatan eksternal untuk membangunkannya dari tidurnya. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas, dia sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu saat dia membalik tangannya. Botol giok dengan api tak terlihat yang menutupinya muncul di tangannya. Samar-samar orang bisa mendengar teriakan menyedihkan yang dikirim dari dalam botol giok. Sudut mulut Xiao Yan mengandung rasa dingin, jarinya mengusap mulut botol sebelum dia memberi isyarat, roh yang sangat lemah perlahan bangkit terbungkus sekelompok api tak terlihat. Akhirnya, itu muncul di depan Xiao Yan. Pada saat ini, Han Feng sangat lelah setelah dibakar oleh Heart Flame untuk waktu yang lama, api hati Xiao Yan dapat menyebabkan kerusakan pada roh, jenis rasa sakit yang membakar yang menyebar dari dalam jiwa benar-benar merupakan siksaan yang tak tertahankan bagi tubuh spiritual. Apakah kamu sudah cukup menikmati? Xiao Yan melirik sosok ilusi Han Feng di depannya sebelum bertanya dengan acuh tak acuh. Tubuh Han Feng segera bergetar hebat setelah mendengar suara Xiao Yan, ada beberapa ketakutan tambahan di mata setan yang biasa dia lihat pada Xiao Yan, dia benar-benar menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian di bawah pembakaran Heart Flame selama periode waktu ini. Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Bunuh saja aku. Suara Han Feng sangat lemah sehingga dia hampir sampai pada nafas terakhirnya. Katakan padaku lokasi di mana Hall of Souls telah mengunci guru. Xiao Yan berbicara dengan suara dingin dan acuh tak acuh. Cek, kamu ingin menyelamatkan orang tua itu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Hall of Souls adalah tempat yang bisa dimasuki siapa saja? Han Feng tanpa sadar tertawa setelah mendengar permintaannya. Tawa dingin baru saja terdengar saat Xiao Yan melambaikan tangannya dengan wajah tanpa ekspresi. The Fallen Heart Flame yang tersisa di luar tubuh Xiao Yan tiba-tiba dipindahkan, akhirnya, itu melekat pada tubuh Han Feng. Suara "cici" muncul bersamaan dengan jeritan tajam dan gelombang asap putih. Sepertinya Anda belum cukup menikmati selama periode waktu ini, karena ini masalahnya, aku akan membiarkanmu menikmati ini selama setengah tahun. Seseorang tidak bisa mendengar emosi apapun dalam suara Xiao Yan, dia melambaikan tangannya dan api hati yang jatuh membawa Han Feng saat itu sekali lagi memasuki botol giok. Jangan, saya akan berbicara. Saya akan berbicara. Han Feng buru-buru menahan rasa sakit yang membakar dan berteriak saat melihat Xiao Yan berencana untuk menyimpannya di dalam botol giok lagi. Tangan Xiao Yan berhenti, The Fallen Heart Flame perlahan menghilang. Dia melirik Han Feng dan dengan acuh tak acuh berkata, kamu punya satu kesempatan terakhir. Saya punya banyak waktu, lain kali saya memanggil Anda mungkin setengah tahun atau 1 tahun kemudian. Mudah-mudahan, Anda tidak akan terbakar menjadi ketiadaan oleh Heart Flame. Tubuh ilusi Han Feng segera bergetar hebat saat mendengar kata-kata ini, teror melintas di matanya, sesaat kemudian, dia akhirnya mengatupkan giginya dan berkata, maukah kamu mengizinkanku pergi jika aku memberitahumu lokasi di mana Yao Chen dikurung? Anda tidak memiliki kualifikasi untuk tawar-menawar dengan saya. Ekspresi Xiao Yan menjadi dingin, The Fallen Heart Flame yang menutupi bagian luar tubuh Xiao Yan akan bermanuver lagi. Berhenti, hentikan, aku akan memberitahumu. Kengerian di mata Han Feng menjadi lebih padat ketika dia melihat ini dan dia buru-buru berkata, Aula Jiwa, memiliki aula cabang yang terletak di nama kota-kota Ming di wilayah Barat Central Plains, Yao Chen dikurung di sana. Wilayah Barat Central Plains, kota Ming, Xiao Yan perlahan mengulangi dua kata ini di mulutnya,
Kegembiraan diam-diam muncul di hatinya, namun, dia tidak mengungkapkan riak di hatinya saat melanjutkan, berapa banyak orang dari Hall of Souls yang menjaga aula cabang itu. Dikabarkan bahwa ada sepasang pelindung. Selain itu, ada juga seorang tetua yang terhormat, aula cabang itu sedikit lebih penting, oleh karena itu, aula jiwa telah mengirimkan seorang ahli sejati untuk melindunginya. Han Feng ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Tetua yang terhormat, ekspresi Xiao Yan segera berubah sedikit saat mendengar istilah ini. Saat ini, dia tidak lagi sepenuhnya mengabaikan Hall of Souls. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar istilah penatua yang terhormat. Posisi ini berada di atas seorang penatua. Selain itu, kekuatan masing-masing tetua terhormat adalah dari elit asli Douzun. Mungkinkah aula besar yang telah saya capai dengan persepsi spiritual saya melalui segel api saat itu adalah kota Ming? Mungkinkah kekuatan spiritual yang sangat menakutkan saat itu menjadi sesuatu yang dilepaskan oleh penatua yang terhormat yang menjaga? Mata Xiao Yan berkedip, pikiran di dalam hatinya berputar seperti air pasang. Jika masalah ini benar, sepertinya aku perlu merencanakan dengan benar. Seorang elit Douzun itu benar-benar sedikit terlalu kuat untuk diriku yang sekarang, bahkan jika saya menggunakan pemusnahan teratai api terkuat, kemungkinan saya tidak akan menyebabkan banyak kerusakan padanya. Bagaimanapun, perbedaan antara Douzun dan Douzong sangat besar. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas saat dia berpikir sampai saat ini, tatapannya dengan dingin mendarat di Han Feng. Dia segera melambaikan tangannya dan api hati yang jatuh sekali lagi menyapu yang terakhir sebelum memasuki botol giok. Nyala api dengan cepat naik dan menggumpal menjadi segel api di mulut botol. Mudah-mudahan apa yang Anda katakan itu benar. Jika tidak, akan sulit bagimu untuk mati bahkan jika kamu menginginkannya. Suara dingin tulang dipancarkan dari mulut Xiao Yan dan ditransmisikan ke dalam botol giok itu, menyebabkan Han Feng bergetar hebat. Xiao Yan perlahan menutup matanya setelah melempar botol giok ke cincin penyimpanannya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah memulihkan kekuatannya. Hanya setelah dia menyelesaikan masalah di tempat ini barulah dia dapat menjelajahi Central Plains dan menemukan metode baginya untuk menerobos ke kelas Douzong. Ruangan itu sekali lagi menjadi sunyi setelah Xiao Yan memasuki kondisi pelatihannya. Sebuah cahaya lembut berkedip sedikit dan perlahan-lahan mengeluarkan kegelapan di dalam. 2 hari berlalu dengan cepat saat Xiao Yan memulihkan diri di dalam ruang pelatihan. Selama 2 hari ini, klan Han juga telah menyiapkan semua bahan obat yang dibutuhkan Xiao Yan. Setelah itu, mereka menginstruksikan Han Sue untuk mengantarkan mereka ke kamar Xiao Yan. Xiao Yan menutup pintu sekali lagi setelah mendapatkan bahan obat. Orang luar hanya bisa merasakan panas yang merembes keluar ruangan. Namun, karena perintah yang dikeluarkan Han Qi beberapa waktu lalu, tidak ada yang berani mengganggu Xiao Yan. Ini memungkinkan dia untuk tinggal di lingkungan pelatihan yang sangat sunyi. Batas 3 hari yang dikeluarkan oleh klan Hong telah tiba saat pintu ini ditutup. 2 sosok tinggi berdiri di halaman kecil di luar ruangan. Angin sepoi-sepoi bertiup melewati dan rambut panjang mereka berkibar-kibar, menampakkan pesona yang mengharukan di tengah keindahan yang memukau, terutama karena wajah cantik kedua wanita itu agak mirip. Ada gaya unik tambahan saat melihatnya. Han Sue meregangkan pinggangnya yang malas setelah berdiri sejenak dan melihat ada sedikit aktivitas. Lekuk tubuhnya yang sempurna tampak sangat memikat di balik gaun berwarna peraknya. Setelah itu, dia duduk di kursi batu dan meletakkan tangannya di atas meja batu. Dia memegang pipinya, menunjukkan daya pikat yang besar saat matanya menjelajahi sekeliling. Dibandingkan dengan Han Yue yang pendiam, Han Sue tidak bisa duduk diam. Setelah melihat bahwa tidak ada aktivitas sedikit pun di dalam ruangan meskipun telah menunggu setengah hari, dia tanpa sadar bertanya, kenapa dia belum keluar. Hari ini adalah hari ketiga, ayah dan yang lainnya semua bersiap untuk menuju ke panggung batu langit. Kenapa kamu begitu cemas? Tenang, mengingat pemahaman saya tentang dia bukan tipe orang yang memiliki masalah tepat waktu, karena dia telah setuju untuk membantu. Tidak ada hal yang tidak terduga yang akan terjadi apapun yang terjadi. Han Yue tanpa sadar menutup mulutnya dan dengan lembut tertawa ketika dia melihat adiknya yang biasanya dingin dan acuh tak acuh bertindak dengan cara ini. Han Sue menghentikan langkahnya yang mondar-mandir saat mendengar ini. Dia hanya terdiam beberapa saat sebelum dia tiba-tiba bertanya lagi,
kakak, apakah menurutmu ada sesuatu yang bisa terjadi padanya? Dia menderita luka yang sangat serius ketika saya menjemputnya di gurun saat itu. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bangun. Han Yue terkejut. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan wajahnya yang cantik dengan serius menatap wajah cantik Han Sue di mana benang pesona hadir di tengah dinginnya, sepertinya ada sedikit kekhawatiran tentang itu juga. Kakak, apa yang kamu lihat? Han Sue tanpa sadar berbicara dengan sikap kesal saat ditatap oleh Han Yue. Sue, apakah kamu sudah jatuh cinta pada Xiao Yan? Han Yue ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba bertanya. Kemerahan yang membara segera melonjak ke wajah cantik Han Sue ketika dia mendengar ini. Dia berkata dengan sikap malu, "Kak, omong kosong apa yang kau katakan? Aku hanya kenal dia sebentar. Saya hanya mencoba mengingatkan Anda bahwa Xiao Yan memang sangat luar biasa, namun, sangat sulit bagi hati pria yang begitu luar biasa untuk dipertahankan oleh seseorang. Selain itu, dia juga memiliki seorang gadis yang dia suka." Han Yue berbicara dengan nada serius. Han Sue sedikit menurunkan matanya, dia menoleh dan dengan lembut berkata, "Bukan itu yang kamu pikirkan." Dia terdiam sesaat setelah kata-katanya terdengar sebelum dia tiba-tiba bertanya, apakah gadis itu sangat luar biasa? Tangan halus Han Yue membelah seutas rambut perak cerah di depan dahinya, ekspresi ingatan melintas di matanya yang cantik. Sesaat kemudian, dia tersenyum pahit dan berkata, dia lebih dari sekedar luar biasa jika seseorang benar-benar membicarakannya, kemungkinan dia adalah orang yang paling menyembunyikan di antara murid-murid dari kelompok kita. Saya pernah bercerita tentang Lin Xiuya, dia adalah eksistensi di 3 besar peringkat kuat, namun, dia bahkan tidak bertahan selama 10 kali pertukaran di tangannya, apalagi dia sedikit lebih muda dari Xiao Yan, bakat pelatihan semacam ini benar-benar seperti iblis. Han Sue menggigit bibir merah bawahnya dengan bagian belakang giginya ketika dia mendengar desahan lembut Han Yue, perasaan sentimental dan redup melintas di matanya yang cantik tanpa ada yang menemukannya. Namun, perasaan ini dengan cepat disembunyikan olehnya. Dia menerkam ke Han Yue dengan senyum manis dan bertanya, jangan bilang kalau dia bahkan lebih luar biasa daripada kakak perempuan yang angkuh ini. Haha, kakak perempuanmu juga tidak bisa dibandingkan dengannya, kalau tidak, saat itu aku akan merebutnya di Akademi Dalam. Han Yue tersenyum manis dan menjawab. Berderak, pintu yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka setelah kata-kata Han Yue terdengar. Segera, seorang pria muda berbaju linen perlahan keluar. Dia kaget saat melihat kedua wanita itu bermain-main di halaman. Kemunculan Xiao Yan yang tiba-tiba juga mengejutkan Han Yue dan Han Sue. Kemerahan cerah dengan cepat muncul di wajah cantik mereka. Mereka buru-buru berhenti bermain-main, mengatur pakaian mereka, dan akhirnya memulihkan sikap mereka. Apakah sudah waktunya? Xiao Yan membalikkan tangannya dan menutup pintu sebelum dia bertanya sambil tersenyum. Iya, Han Sue mengangguk. Matanya yang cantik berkeliaran sekali di sekitar Xiao Yan saat dia bertanya dengan sedikit khawatir, bagaimana lukamu? Aku hampir sembuh total, Xiao Yan tersenyum saat menjawab. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berjalan keluar halaman. Ayo pergi, jangan biarkan Paman Han dan yang lainnya menunggu terlalu lama. Melihat Xiao Yan benar-benar akrab dengan rute dan tampak seolah-olah dia berada di rumahnya sendiri, baik Han Yue dan Han Sue tanpa sadar bergumam pada diri mereka sendiri. Setelah itu, mereka berlari sedikit dan dengan sigap mengikuti. Panggung batu langit duduk di tengah kota Tianbei. Ukurannya sekitar 1000 kaki atau lebih, jika seseorang memperhatikannya dengan cermat. Orang akan menemukan bahwa panggung batu langit ini sepenuhnya dibangun di atas batu yang sangat besar. Batu besar ini telah ada sejak kota Tianbei pertama kali membangun panggung. Itu memberikan waktu untuk menimbulkan korosi, tetapi hampir tidak ada jejak korosi ini yang tersisa. Tempat ini juga merupakan tempat di mana perhatian paling besar di kota Tianbei ditempatkan. Ini karena setiap kali ada faksi yang berkonflik, tapi tidak ingin terlibat dalam perang, mereka akan memilih untuk bertanding. Panggung batu langit hari ini tidak diragukan lagi adalah yang paling panas selama 2 tahun ini karena orang-orang yang akan melakukan pertarungan di atas panggung adalah 2 faksi utama di kota Tianbei, klan Hong dan Han. Selain itu, menurut rumor, orang yang bertarung untuk klan Hong adalah Hong Chen, yang telah diterima sebagai murid Wind Lightning Pavilion.
Warga kota Tianbei cukup familiar dengan nama ini. Orang ini selalu sombong, namun, dia telah menunjukkan bakat yang mengejutkan sejak dia masih muda. Setelah tumbuh dewasa, dia menarik perhatian Wind Lightning Pavilion. Dapat dikatakan bahwa Hong Chen telah menjalani tahun-tahun ini dalam kemuliaan. Aura seorang jenius tidak pernah menghilang darinya, jika seseorang membicarakannya. Jika Xiao Yan tidak mengalami kejadian itu ketika dia masih muda, kemungkinan jalur pelatihannya akan mirip dengan jalur Hong Chen. Di masa depan, Xiao Yan bahkan mungkin telah menarik perhatian sekte terbesar di Kekaisaran Magia, Sekte Mystic Cloud, karena bakat pelatihannya yang luar biasa, dan akan menjadi salah satu anggotanya. Namun, penampilan Yao Lao telah mengubah rutenya. Itu adalah rute yang memungkinkan Xiao Yan berjalan sampai hari ini, mencapai level yang tinggi. Lingkungan panggung batu langit adalah tempat duduk padat yang telah diukir dari batu besar itu. Pada saat ini, kursi-kursi ini dibanjiri dengan banyak massa hitam di kepala manusia. Kali ini, pertukaran antara klan Hong dan Han telah menarik perhatian seluruh kota Tianbei. Ada beberapa kursi yang sangat elegan yang terletak di dua titik tertinggi di bagian barat dan utara panggung batu langit. Hanya pemimpin dari beberapa faksi di kota Tianbei yang memiliki kualifikasi untuk duduk di dalamnya. Bintik-bintik ini memungkinkan mereka untuk melihat ke bawah dari atas dan menyerap seluruh arena di mata mereka. Pada saat ini, kursi utara ini sudah memiliki cukup banyak sosok manusia yang duduk di dalamnya. Kebanyakan orang memakai jubah merah, di dada mereka terdapat lencana yang melambangkan klan Hong. Di salah satu kursi klan Hong adalah Hong Chen, yang dilihat Xiao Yan saat itu. Dia melipat tangannya di dada dan bersandar di kursi batu. Wajahnya memanas saat dia melihat pintu keluar arena. Sosok cantik itu, yang tertinggal dalam mimpinya, selalu membekas di hatinya. Di dalam hatinya, dia sudah percaya bahwa wanita ini pasti akan menjadi miliknya. Hanya dia yang bisa menandingi wanita yang luar biasa. Mengikuti arus waktu, jumlah orang di panggung batu langit juga meningkat. Suara mendidih melonjak ke awan, membentuk gelombang suara besar yang menyebar seperti riak, menyebabkan semua orang di kota Tianbei mendengar suara tempat ini. Ketika kursi padat di Skystone Platform secara bertahap terisi, sekelompok besar sosok manusia akhirnya muncul di pintu masuk arena. Penampilan mereka segera menimbulkan keributan di dalam arena. Itu orang-orang dari klan Han. Mereka akhirnya sampai di sini. Dikabarkan bahwa Hong Chen telah mengatakan bahwa selama klan Han dapat menemukan seseorang dari generasi yang sama untuk mengalahkannya, klan Hong tidak akan bermusuhan dengan klan Han selama 10 tahun ke depan. Hei, kata-kata ini mungkin terdengar bagus, tapi sebenarnya tidak ada seorang pun di generasi muda di kota Tianbei ini yang bisa mengalahkan orang yang tidak disukai ini. Akan sulit bahkan bagi Han Yue dari klan Han. Jika klan Han kalah kali ini, mereka harus kehilangan putri seperti malaikat. Orang-orang dari klan Han perlahan menaiki panggung batu di tengah percakapan pribadi yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, mereka berhenti di bagian panggung batu yang berhadapan dengan klan Hong. Kepala klan Han, kamu akhirnya di sini. Saya pikir Anda tidak akan muncul hari ini. Seorang pria parubaya besar di kursi pemimpin klan Hong, yang seusia dengan Han Qi, berdiri dan tertawa keras saat melihat penampilan kelompok dari klan Han. Kepala klan Hong terlalu banyak berpikir, karena klan Hong bersedia menjaga 10 tahun perdamaian dengan klan Han kita, tentu saja kita harus menerimanya. Jika tidak, kami akan mengecewakan niat baik dari klan Hong. Han Qi mengangkat matanya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Itu adalah kepala klan dari klan Hong, Hong Li. Suara lembut yang membawa keharuman yang tenang ditransmisikan ke telinga Xiao Yan. Dia berbalik untuk melihat dan menemukan bahwa itu adalah Han Sui. Saya khawatir sebelum Anda menerima niat baik saya, Anda akan kehilangan putri Anda. Haha, tapi Anda tidak perlu khawatir, saya akan sangat toleran terhadap menantu dari klan Hong saya. Hong Li dengan dingin tertawa. Baiklah, jangan sia-siakan nafas kita. Saya tidak punya banyak waktu dan harus kembali ke paviliun utara untuk berlatih selama 2 hari ini. Hong Chen mengerutkan kening dan berdiri, tubuhnya bergetar dan suara gemuruh yang samar terdengar. Tubuhnya muncul di panggung batu yang luas di bawah dengan cara seperti hantu. Tatapannya sombong saat dia melihat ke arah kursi klan Han dan berteriak, tidak perlu bertele-tele, kami akan berbicara setelah kami bertarung. Siapa yang akan menghadapiku?
Tatapan seluruh tempat langsung beralih ke tempat kursi klan Han berada setelah mendengar teriakan Hong Chen. Akhirnya, mereka tetap di Han Yue, sepertinya dia adalah satu-satunya di antara generasi muda klan Han yang telah memasuki kelas Do Huang. Han Yue hanya tersenyum manis saat berada di bawah fokus dari semua mata yang hadir. Dia segera menggelengkan kepalanya sedikit dan jarinya yang halus menunjuk ke suatu tempat di sampingnya, suaranya yang jelas dan bergerak bergema di seluruh arena. Lawannya bukan aku, itu dia. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bergeser, akhirnya, mereka berhenti di atas seorang pemuda yang tidak dikenal di kursi klan Han yang mengenakan pakaian linen biasa. Semua orang langsung tercengang. Mata Hong Chen agak gelap dan dingin saat diarahkan ke Xiao Yan, arogansi dan sikap meremehkan di matanya bahkan tidak sedikit tersembunyi. Bahkan jika kamu ingin menemukan seseorang untuk mati untukmu, kamu seharusnya menemukan orang yang layak, bukan? Xiao Yan hanya tersenyum saat mendengar tawa dingin dan penghinaan yang ditularkan dari mulut Hong Chen, senyumannya mengandung sedikit rasa dingin.